5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum para penggila catur. Selamat datang kembali di channel Mesin Catur. Bersama saya Bang Kemal. Kalian semua bisa memanggil dengan menyingkat nama saya menjadi Bang Ke. Untuk video kali ini, saya akan menghadirkan partai antara Slim Boasis versus Anthony Miles. Pertarungan ini terjadi pada tahun 1979 di Riga, Uni Soviet. Tanpa berfantasi liar lagi, langsung saja kita menuju arena. Slim Boasis berada pada posisi putih. Sedangkan Anthony Miles berada pada posisi hitam. Dan saya, berada pada posisi gelandangan. Slim Boasis mengawali permainan dengan E4. C5, Anthony Miles membalas. Lalu kuda raja keluar kandang. Diikuti E6. D4, memulai keributan. Dan keributan harus terjadi. Dilanjut A6. Gajah keluar kandang, menyokong E4. Jika kita melihat susunan bangunan seperti ini, berarti kita berada dalam pertahanan Sisilia, kan, variasi modern. Kuda F6 dimainkan. Kemudian raja parkir ke dalam istana. Dibalas D6. Putih mendorong pion ke C4. Gajah gelap hitam keluar kandang. Kuda jumping ke C3. Hitam menyembunyikan raja ke tempat aman. Disusul gajah gelap putih keluar kandang. Hitam mengembangkan kuda. Putih F3. Benteng E8. Menteri menggeser pantatnya ke D2, membiarkan bawahannya berkoneksi. Gajah menyumput ke dalam istana, mengawal raja. Perwira Mayor Bintang 5, tak mau kalah, mendampingi Jenderal Besar Bintang 9. Prajurit cerai, B6. Jenderal Bintang 3, mundur ke belakang. Gajah Fianchetto. Putih membawa benteng ke C1, mengawasi lajur semi terbuka. Hitam tak mau kalah. Jenderal Bintang 9, bergeser ke F2. Jenderal lawan tak mau kalah. Pion B3, membangun pondasi kokoh di sayap menteri. Disusul menteri mundur ke dalam. Benteng C2. Sebuah langkah yang tidak akurat. Mungkin putih bisa mempertimbangkan pion G4, menyerang sayap raja. Gajah terang hitam mundur ke A8, langkah yang terlalu defensif. D5 mungkin jauh lebih baik, memulai perang di medan pusat. Raja membenamkan diri ke pojok istana. Lalu benteng D8, langkah yang masih defensif. Gajah gelap putih menarik diri ke C1, langkah yang juga defensif. Kuda hitam mulai melakukan langkah agresif, bercokol di E5. Gajah B2. G5 mungkin pilihan terbaik, memaku kuda. Hitam mengambil inisiatif pertempuran, pion didorong ke D5. Dan akhirnya pertempuran di petak pusat terjadi. Hitam lanjut dengan B5. Diikuti kuda jumping ke F5. Pion menyerang kuda. Kuda menghindar ke A4. Gajah hajar D5, mengembalikan -1 pionnya. Benteng D2, mensejajarkan diri dengan kembarannya. Menteri hitam C7. Kuda menarik diri ke E3. Menteri A7, membayangi menteri lawan. Dibalas gajah menyerang menteri. Menteri B7. Lalu terjadi pertukaran perwira. Disusul gajah serang gajah. Benteng H5, membiarkan serangan gajah lawan. Kuda tindih gajah. Kuda tindih balik. Pion serang benteng. Benteng kabur ke E5. Kuda tantang kuda. Tantangan diterima. Ini membuat lajur D dikuasai sepenuhnya oleh sepasang benteng putih. Tentu saja, benteng siksa benteng. Pion H5. Hitam berencana membuka fail H. Dibalas dengan sebuah langkah fatal oleh putih. Pion maju ke H3. Mesin catur telah membuat analisa, langkah terbaik apa yang seharusnya putih ambil. Mari kita simak. Langkah itu adalah, Menteri G3, membidik benteng. Menteri hitam membackup. Pion pukul pion. Dibalas kuda pukul gajah. Pion membela. Benteng mundur ke E6. Bocah ingusan terus melaju, menyerang pertahanan Raja Hitam. Benteng pukul pion. Benteng putih serang menteri. Menteri kabur ke E2. Benteng siksa gajah, skak.
Raja siksa balik. Menteri putih, ska. Menteri hitam menutup. Benteng putih membantu serangan. Benteng hitam membantu pertahanan. Benteng hajar menteri, ska. Benteng hajar balik. Menteri jitak pion, ska. Pada langkah ini, putih menang kualitas. Kita kembali ke permainan sesungguhnya. Setelah putih H3, hitam melanjutkan permainan dengan kuda bantai gajah. Pion membalas. Lalu menteri E7. Benteng putih menarik diri ke D2. Diikuti benteng hitam E3. Benteng bergeser ke C2, mengawal anak buahnya untuk menyusuri petak promosi. Menteri E5. Benteng serang menteri. Menteri serang balik, ska. Raja G2 bersembunyi di balik jenderalnya. Benteng mengambil posisi menyerang. Bocah ingusan melaju. Benteng bergeser ke pojok. Bocah ingusan berlari. Pion H4 menghindari tatapan benteng. Benteng putih melepaskan penjagaannya pada bocah ingusan. Benteng hitam langsung memburu bocah berdebah yang ingin naik jabatan. Dengan tangkas, benteng putih menghalangi. Menteri hitam membantu memepet benteng lawan. Kembarannya turun tangan membantu. Benteng hitam kembali lagi ke pojok. Putih terus mendorong bocah ingusan menuju petak promosi. Benteng menyusup ke dalam, menjitak pion, mengorbankan diri. Sebuah langkah yang jenius, yang mungkin tidak terpikirkan oleh otak manusia normal. Dengan langkah paksa, mau tidak mau, raja harus memukul benteng. Jika tidak, tentu saja menteri akan menjadi malaikat maut buat Raja Putih, menteri akan skakmat di pojok istana. Raja hajar benteng. Menteri hitam skak. Menteri putih menghalangi. Menteri jitak pion. Skak. Raja menghindar sambil sikat pion. Gajah membantu serangan. Skak. Pion menghalangi. Gajah bantai pion. Skak. Pada langkah ini, putih mengibarkan bendera kuning. Itu artinya, putih sudah tak mampu lagi melanjutkan permainan. Mari kita lihat jika permainan dilanjutkan. Raja pukul pion. Pion skak. Raja G6. Diakhiri dengan menteri skakmat. Demikianlah akhir dari permainan, yang sungguh memberi banyak pelajaran buat kita. Klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Jika tidak suka, cobalah untuk menyukai. Karena suka itu lebih menyenangkan daripada membenci. Akhir kata, I'm gonna miss you, bye-bye and miss ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!